Apa jadinya kalau trauma di masa lalu membuat kita jadi pribadi yang fokus, waspada, selalu curiga sama semua orang, dan gak gampang percaya sama siapapun. Yang padahal itu cuma halusinasi kita aja. Bertempat di kota Paris, Perancis, hidup seorang mantan prajurit atau veteran perang bernama Om Elias. Yang dimana Om Elias ini kayak punya gangguan di mentalnya, diakibatkan trauma masa lalu waktu dia masih di dalam kesatuan militer. Karena ada kejadian yang membuat Om Elias ini trauma berat, sampai membuat dia pensiun dini. Saking beliau ini trauma, keluar rumah aja dia nempelin solatif di pintu rumahnya. Takut-takut ada penyusup atau tetangga rese yang masuk ke rumahnya. Singkat cerita, di sebuah bar, Om Elias ketemu temennya yang bernama Ian. Dan si Ian ini nawarin kerjaan ke Om Elias, yaitu kerja sebagai bodyguard untuk keluarga Sultan dari Dubai. Di sela si Ian ini ngejelasin kerjaan ke Om Elias, dengan wajah penuh kewaspadaan, Om Elias mainin rokoknya kayak ngebuat semacam senjata gitu dari sebatang rokok. Sebatang rokok loh, gelo. Sebuah hal kecil yang kayaknya nggak semua orang bisa. Karena dirasa si Ian ini kerja buat ormas yang bisa dibilang sangat berbahaya. Dan Om Elias yang mantan seorang prajurit, males banget buat berurusan sama ormas nggak jelas. Kemudian Om Elias pun cabut pulang. Pas sampai di rumah, Om Elias kaget karena ngelihat solatif yang dia tempelin lepas. Dirasa ada penyusup, Om Elias pun siap-siap buat nyergap. Pas mau disergap, ternyata itu cuma dokter psikolog yang nanganin masalah mentalnya si Om. Dan si dokter pun ngejelasin kalau Om Elias ini sakitnya udah parah, sampai ngebuat Om Elias ini berhalusinasi kalau tetangganya ini gerak-geriknya itu mencurigakan. Sampai saking curiganya Om Elias sama tetangganya, dia udah nyatet pergerakan tetangganya yang itu sama sekali gak terjadi di dunia nyata. Itu cuma ada dalam pikirannya Om Elias. Karena sejatinya atau sebenarnya tetangganya ini udah pergi selama seminggu, dan di sebelah kamarnya itu gak ada siapa-siapa. Karena gak terima sama cerita si dokter, Om Elias pun cabut dari kontrakannya. Dan dia belum bayar kontrakan sama sekali. Dirasa Om Elias juga perlu makan, dia juga butuh gawean. Yang pada akhirnya si Om pun datang ke kantor cabang tempat si Ian kerja. Dan si Om ketemu sama bosnya si Ian, sebut saja Pak Fulan. Dan si Ian nanya lagi, apa lu udah yakin ini awal yang baru buat lo? Datang besok ke tempat yang gue udah Sherlockin. Di poek na peuting, Om Elias ngerenung apakah jalan yang dia udah ambil saat ini itu udah bener. Apakah kerjaan ini halal? Lalu besokannya Om Elias pun datang ke tempat yang sebenarnya terlalu ngejek kalau disebut rumah. Ini mah istana gelo. Di tempat itu, Om Elias pun langsung ketemu sama Sultan Dubai bernama Bos Jamal. Di situ Bos Jamal ngasih kerjaan yang simple banget sama Om Elias. Ente cukup jagain adik ana yang namanya Amina itu, sama ponakan ana, si Nur. Udah, itu aja. Gampang kan kerjaannya. Terus besokannya Om Elias pun langsung bertugas ngawal Amina yang lagi mandi dan ngojay di kolam yang cainya itu keluar sendiri. Canggih banget, saking bengharna meren. Gelo. Tapi salut gue sih sama si Om, sama sekali nggak kegoda ngelihat awewe tobrut ngojay. Cuma ya si Om ini dibuat pening pala ya sama kelakuan si Nur yang bader banget sumpah. Sepedaan muter-muter dan itu sedikit membuat Om Elias migrain. Di malam hari, Om Elias yang cukup stres kepalanya selalu keingat kejadian pas dia jadi angkatan. Yang pada akhirnya Om Elias pun minum obat pereda stresnya. Besokannya pas Om Elias lagi ngambil paket COD-an, tiba-tiba banget si Nur ini yang bangor kabur keluar. Tapi pas di luar ada dua orang mencurigakan yang nggak tahu tujuannya apa. Dia motret si Nur karena Om Elias orang yang berpengalaman. Dia langsung
nandain tato diamond dari dua orang itu. Pas di briefing, karena si Nur ini ketahuan mau kabur keluar, bocah Badung ini ngarang cerita kalau Om Elias lah yang ngebiarin dia keluar. Emang bangke nih bocah. Kemudian Om Elias pun laporan ke kepala keamanan kalau ada dua orang mencurigakan yang dia lihat tadi. Dirasa situasi mulai berbahaya, Pak Kepala Keamanan pun memberikan pistol kepada Om Elias untuk jaga-jaga, takut-takut ada gebrakan dadakan. Di poeknya malam, Elias sedang ngelamun sambil sebat-sebat santuy aja. Disamperin lah sama si Nur. Yang kali ini si bocah Badung ini berusaha untuk ya sokap-sokap dikit lah sama si Om kulkas 2 pintu ini. Dengan iseng, si Nur pun tanya-tanya tipis lah tentang rasi bintang yang lagi dia lihat. Dengan pengetahuannya, Om Elias pun ngejelasin dengan detail. Dan si Nur pun bertanya, "Loh kok Om tahu sih?" "Ya tahu lah, kan gua dulu angkatan udara. Dan rasi bintang itu pengetahuan yang wajib dimiliki seorang angkatan udara." Singkat cerita, di pagi hari terjadi ribut-ribut tipis antara Aminah dan Bos Jamal, yang dimana Aminah sudah bosen dikurung terus-menerus seperti tahanan. Dan di situ si Nur juga ikut protes, kayak kenapa kita ini kayak di penjara Om? Pengen loh sesekali keluar, karena terus-terusan dikeroyok sama 2 cewek. Bos Jamal pun ngalah dan nyuruh Om Elias untuk ngawal 2 cewek ini. Pas udah di luar, si Nur dan Neng Aminah ini seneng banget karena udah lama banget gak ngirup udara bebas dan ngeliat dunia luar. Pas selesai belanja barang-barang branded, si Nur ngajakin pulang dong. Karena secara si Nur sebagai gadis tomboy cuma pengen ngeliat dunia luar aja karena udah sumpek banget di rumah. Pas arah balik, insting seorang mantan prajurit si Om Elias pun tahu kalau mereka diikutin dan bener aja. 2 orang yang punya tato berlian itu nongol lagi. Dengan skill mengemudi Dom Toretto, Om Elias berhasil lolos. Malahan 2 orang itu ngagusur, mampus loh. Pas sampai di rumah, Om Elias yang penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi. Kayak si Nur sama Aminah diincer banget gitu loh. Dan akhirnya si Nur ngejelasin kalau sebenarnya mereka kabur dari Dubai. Ya karena bapaknya Nur mau nikahin Nur sama aki-aki. Gelo sih. Yang dimana ternyata bapaknya si Nur, lakinya Neng Aminah ini, itu seorang mafia Dubai yang kejam. Punya 16 istri. Gelo. Merasa dipermainkan, Om Elias pun protes sama Bos Jamal. "Kenapa gua sebagai pengawal ade lu, gak lu kasih tahu semua ini? Apa lo mau mempermainkan gua?" Karena kesal, Om Elias nodongin pistol ke kepalanya Bos Jamal. Belum aja nembak, Bos Jamal udah didor duluan sama orang-orang suruhan bapaknya si Nur. Yang dimana di luar rumah Bos Jamal udah diserbu. Dan kroco-kroconya Bos Jamal pun harus dibantai. Sebagai sosok mantan prajurit, tentu Om Elias nggak bisa diem-diem doang dong. Dengan pengalamannya di dunia militer, Om Elias dengan gampang membantai beberapa kroco-kroco kiriman bapaknya si Nur. Om Elias akhirnya nemuin si Aminah yang lagi ngumpet di lemari. Dengan alat komunikasi yang Om Elias ambil dari salah satu kroco, Om Elias pun jadi tahu di mana letak keberadaan si Nur. Yang ternyata si Nur udah ditangkap. Dengan pengalamannya di dunia militer, Om Elias selayaknya ninja yang hawa keberadaan yang gak bisa dirasain, dengan mudah menyelamatkan si Nur. Akhirnya Om Elias, Nur, dan si Aminah berhasil kabur. Akan tetapi di lampu merah, para kroco bapaknya si Nur berhasil nemuin mereka. Lalu dengan gercep, Om Elias langsung ngegas dan mancing para kroco ke perumahan komplek dan melumpuhkan mereka dengan sangat amat Karena mobilnya penyok, Om Elias ngajak Nur dan Aminah keluar dan membuang HP mereka supaya nggak bisa dilacak. Lalu mereka pergi ke halte bus untuk mendatangi suatu tempat. Dalam sejarah hidupnya, Nur dan Aminah harus ngerasain jadi rakyat jelata dengan berjalan kaki menuju kampung pelosok
Yang disitulah kampung halaman Om Elias sempat ditolak saudara tirinya karena sebuah cerita di masa lalu yang ternyata itulah yang membuat Om Elias gangguan mental dan suka berhalusinasi. Tapi pada akhirnya mereka pun dibolehin untuk tinggal di situ untuk sementara waktu. Kemudian di pagi hari Om Elias kaget karena dirinya masuk berita kalau Om Elias lah yang udah ngabisin si bos Jamal. Curiga kalau si Ian terlibat, Om Elias pun langsung nyamperin si Ian buat klarifikasi atas semua fitnah yang udah dituduhin ke Om Elias. Si Ian mengaku kalau dia nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Malahan si Ian nuduh Om Elias kalau Om Elias lah yang udah ngabisin bos Jamal. Untuk meyakinin sahabatnya kalau Om Elias ini nggak bersalah, Om Elias pun ngajak si Ian ke rumah bos Jamal untuk ngecek CCTV. Pas sampai di rumah bos Jamal, yang aneh di sini adalah rumah bos Jamal ini bersih sama sekali, nggak ada bekas baku tembak yang terjadi kemarin. Dan yang lebih plot twist lagi, pas ngecek CCTV, ternyata yang ngabisin dan bantai-bantai rumah bos Jamal adalah Om Elias itu sendiri. Ya, seperti penjelasan di awal film, kalau Om Elias ini punya trauma pasca perang yang ngebuat Om Elias ini suka halu dan punya penyakit skizo yang kadang suka bikin fantasi liar di kepalanya si Om. Di saat Om Elias ini lagi galau dan mengingat hal yang gak bisa dia ingat, Ian ngecek lagi CCTV-nya dong. Yang ternyata CCTV-nya udah direkayasa dengan teknologi AI. Kemudian mereka menyalin file video asli itu buat bukti ke polisi kalau Om Elias ini nggak salah. Kemudian Ian ngajak Om Elias ke rumah seseorang yang nawarin pertama kali pekerjaan ini. Dan buat bukti juga kalau si Ian itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama semua masalah ini. Secara Ian ini kan udah nganggep Om Elias saudaranya sendiri. Ya kali Ian tega sama Om Elias. Orang yang lagi disiksa Om Elias dengan cara tidak manusiawi ini adalah Durante. Orang yang pertama kali menawarkan dan minta tolong Ian untuk mencari seorang bodyguard yang tangguh, yang fokus, yang penuh kewaspadaan. Dan Durante pula lah orang yang udah merekayasa rekaman CCTV. Setelah disiksa begitu kejam, Durante akhirnya mengaku kalau orang yang menyuruh dia adalah ayahnya si Nur. Dan dia menjelaskan kalau ayah si Nur ini adalah seorang yang sangat berpengaruh di Dubai. Dan kejadian penyerangan kemarin tidak lain dan tidak bukan adalah perintah dari bapaknya si Nur yang ingin menjemput paksa Nur dan Aminah karena demi bisnis. Ayahnya yang di otaknya cuma pulus tega untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bentar lagi aja mungkin maut. Dirasa Perancis sudah bukan tempat yang aman untuk persembunyian Aminah dan Nur. Ian pun menyarankan untuk pergi ke Inggris karena di Inggris sudah pasti aman. Apalagi kalau Nur dan Aminah jadi fans MU setan merah. Kalau Jaro Langit dan Laut udah ada mata-mata kiriman bapaknya si Nur, Ian pun menyarankan pergi ke Inggris lewat jalur ilegal yang dimana Aminah dan Nur harus umpek-umpekan bersama imigran gelap dalam satu mobil kontainer. Belum juga ada sekilo kontainernya jalan, tiba-tiba Pak supir ngerem mendadak yang membuat Om Elias yang punya insting tajam pun curiga kalau ada apa-apa di luar. Dan bener aja, mobil ini pun sudah dikepung dan Nur berhasil diculik. Dan para imigran termasuk Aminah harus tewas dibantai. Tapi tebak, siapa yang selamat dalam insiden ini? Ya bener, Om kita semua masih aja susah buat mati. Masih menolak untuk mati. Karena gimana gak susah buat mati? Kemana-mana aja selalu pakai rompi anti peluru. Sebelum mobil meledak, Om Elias berhasil keluar dengan takaran waktu yang efisien. Di sebuah ruangan yang poek, ada si Ian yang berhasil disekap oleh orang yang kalau dilihat dari tato berlian di lengannya, mereka adalah mata-mata yang selalu mengintai dan memata-matai Nur dan Aminah sejak dari awal film. Karena disiksa terus-menerus, akhirnya Ian pun mau untuk menjelaskan dan nyeritain sejarah si Om Elias, bahwa siapa sebenarnya Om Elias, apa latar belakangnya.
Ian menjelaskan kalau Om Elias adalah anggota pasukan khusus yang bertugas untuk membantai para pemberontak. Dan dari misinya yang sudah sampai 100 lebih pemberontak yang Om Elias eksekusi, yang gilo di sini adalah Om Elias ngelakuin semuanya sendirian, bener-bener sendirian. Dan Ian pun memberitahu kalau Om Elias adalah monster gurun pasir. Maka berhati-hatilah kalian. Akhirnya mereka pun menghubungi markas Dubai untuk memberitahu markas supaya berhati-hati. Dan naas, Ian pun harus tewas. Ya, kecurigaan mereka itu benar. Di tempat bosnya si Ian, udah ada Om Elias yang minta tolong buat anterin dia ke Dubai. Tepatnya ke istana bapaknya si Nur. Karena si Om ini udah sakau berat nih. Karena udah lama banget kan beliau ini gak bantai-bantai. Yang akhirnya di poeknya malam di langit Dubai yang mewah, Om Elias udah siap untuk terjun tepat di atas istana si Sultan Kehed. Dan akhirnya Om Elias pun sampai di atap istana yang dengan mudah membantai beberapa pasukan yang pengalamannya itu cuma secuil. Ya gak ada tai-tainya lah buat Om Elias. Yang pada akhirnya Om Elias pun berhasil menemukan si Nur dengan penuh hati-hati. Om Elias membawa Nur untuk pergi dari istana yang sudah seperti neraka untuk si Nur. Sebelum sempat kabur, tiba-tiba alarm bunyi yang membuat kroco-kroco Sultan Kehed pun nongol lagi. Dan Om Elias pun harus baku tembak lagi dengan kroco yang kali ini punya pengalaman di militer. Tapi ingat, sejago apapun mereka nggak punya pengalaman kayak Om Elias. Yang dengan mudah Om Elias melumpuhkan mereka. Gelombang satu pun habis terbantai. Di dalam lift hanya bermodalkan kamera CCTV, Om Elias mampu menembak para kroco dengan skill dewanya. Agar lebih mudah membantai sisa kroco yang ada, Om Elias menyuruh si Nur untuk bersembunyi di dalam lift. Dan di bawah air pemadam yang terus ngocor, Om Elias mulai membantai sisa kroco yang ada. Setelah semua kroco habis terbantai, Om Elias yang mau ngabisin bapaknya si Nur ditahan si Nur. Ya, walau gimana juga, mau sejahat apapun bapaknya, cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Saat mau terjun dari istana itu, si Nur yang takut ketinggian pun sempat ragu. Karena dirasa nggak ada pilihan lain, si Nur pun memberanikan diri dan terjun bersama Om Elias. Setelah semua masalah udah clear, Om Elias pun naruh si Nur di sebuah ponpes yang diharapkan di situ si Nur bisa jadi pribadi yang paham agama dan punya akhlak yang mulia. Ya, walau gimana pun, sekejam apapun Om Elias, berapapun orang yang udah dia bunuh, dan walaupun Om Elias ini juga jarang sholat, dia tetap punya hati yang tulus dan baik. Misi terakhir di film ini adalah membantai 3 orang yang udah ngabisin nyawa sahabatnya Om Elias. Dengan mudah mereka disniper sama si Om. Film pun berakhir. Dan film ini sangat membuat jiwa brutal gua bangkit. Amanat dari film ini adalah jangan pernah jadi orang tua yang egois. Karena belum tentu hidup yang anak kalian mau itu sesuai sama keegoisan kalian. Jadilah orang tua yang mengarahkan keinginan anaknya. Dan jangan jadi orang tua yang selalu sok bener kalau apa yang kalian mau di hidup anak kalian adalah hal paling benar. Gua Asta, pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Arigato, Bakayaru.